Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban-kewajiban kita selaku kaum muslimin dan muslimat, yaitu saum di bulan Ramadan dan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita selesai dari babu maja'a fir ruqa wat tamaim, bab apa-apa yang datang di dalam permasalahan ruqyah dan tamimah. Dan ini sudah kita bahas ya tentang masalah ruqyah dan tentang masalah tamimah. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantung. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantung. Maka tentunya ini kembali kepada keyakinan. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi ruqyah atau jampi-jampi yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, maka ini tidak mengapa. Karena Rasulullah, para sahabatnya disebutkan riwayat dari mereka meruqyah. Mereka meruqyah. Tetapi yang dimaksud di dalam bab dan dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah dan juga tamimah yang digantung dan juga tiwalah yaitu pelet, syirkun kesyirikan. Tentunya ruqa atau ruqyah yang jampi-jampi yang tidak mengandung alfad atau lafad-lafad Al-Qur'an, atau jampi-jampi yang tidak mengandung hadis-hadis Rasulullah. Maka ketika jampi-jampi itu tidak dikenal jampi-jampinya, maka dikhawatirkan ini jampi-jampi atau ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka tidak boleh. Tapi kalau bebas dari kesyirikan, maka ruqyah itu tidak mengapa selama yang dibacakannya adalah Al-Qur'an, hadis atau nasihat-nasihat yang baik ya. Taib, kita masuk ke bab setelahnya. Di dalam bab setelahnya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab man, orang-orang yang tabarraka, yang mengambil berkah, bi syajaratin dengan sebuah pohon, aw hajarin atau batu, wa nahwihima dan selain daripada keduanya. Jadi di dalam bab ini yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala tentang hukum bertabarruk, mengambil berkah kepada sebuah pohon atau batu atau selain daripada keduanya. Maka selain daripada keduanya adalah baik itu tempat, baik itu keris, baik itu batu ali, baik itu apapun itu gitu ya. Taib. Kalau pakai cincin ada batu alinya nggak apa-apa.
Tapi kalau meyakini cincin batu ali itu bisa memberikan kelancaran usaha, nah ini jadi masalah ya. Hoyong tarik nyemes gitunya. Taib. Nyambung wayanya batu ali nih, Masya Allah. Kerusum ya. Taib. Dibawakan bab ini oleh Syekh rahimahullahu taala ke dalam kitab Tauhid. Tentunya Syekh menjelaskan di dalam bab ini tentang bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lainnya adalah ketika seseorang dia mengambil keberkahan kepada sesuatu yang jelas-jelas tidak ada berkah di dalamnya. Jelas-jelas tidak ada berkah di dalamnya. Tetapi kalau mengambil berkah yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang misalkan tempat, ya tabaruk kita mengambil berkah dengan tanah haram, tanah suci. Dan bentuk tabaruknya adalah dengan cara melakukan sholat di dalamnya ada keutamaan lebih dibanding tempat-tempat yang lainnya. Bukan berarti kita ngambil tanah suci, dibawa tanahnya ke tempat lain, kemudian dibuat tanah tersebut seakan-akan bisa melancarkan usaha. Tidak. Atau ada orang-orang yang tanah Karbala gitu ya, orang-orang Syiah mengambil tanah Karbala itu dibawa kemana-mana. Diyakini tanah Karbala ini bisa memberikan efek positif dalam kehidupannya misalkan. Maka ini tidak boleh. Adapun ketika seseorang atau para sahabat dahulu mereka berebut dengan air bekas minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berebut air bekas wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berebut rambut bekas cukurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi dan itu tidak mengapa. Dan pada zatnya Rasulullah, dirinya Rasul terdapat keberkahan. Dan tidak terdapat keberkahan selain Rasulullah. Artinya apa? Orang-orang ketika itu enggak berebut air minum setelah air minumnya Abu Bakar. Para sahabat ketika itu enggak berebut air minum setelah air minumnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Padahal mereka ini orang-orang mulia setelah siapa? Setelah Rasulullah. Karena tidak ada dalil tentang bahwasannya zatnya mereka-mereka selain Rasul ini mempunyai keberkahan, maka tidak boleh kita mengambil berkah. Ya, tidak boleh kita kemudian mengambil berkah. Taib. Kemudian setelah membawakan bab, di dalam bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi, Syekh Muhammad rahimahullahu taala, ayat dalam surat An-Najm ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza, terangkanlah kepadaku, artinya wahai kaum musyrikin, terangkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza, ya, yang kalian sembah. Berhala-berhala yang kalian sembah ada Lata, ada Uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan juga Manah yang ketiganya. Jadi terangkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kalian sembah seperti Lata, Uzza, dan juga ada Manah yang ketiganya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk mendebat orang-orang musyrikin di dalam peribadatan yang mereka lakukan yang tidak masuk akal, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi-Nya, afara'aitumul Lata wal Uzza, kabarkanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku oleh kalian tentang Lata dan Uzza dan Manah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelas mereka ini adalah batu, ya, seperti Lata, Manah, Uzza. Ini sebongkah batu yang kemudian mereka buat dan kemudian mereka ibadahi, ya, dan kemudian mereka apa? Ibadahi. Maka tentunya di dalam ayat ini jelas tentang apa? Tentang haramnya seseorang mengambil berkah. Atau orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah Manah, Lata, Uzza, ya, di sisi lain mereka juga di sisi lain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian dikatakan musyrik? Karena selain mereka menyembah Allah juga mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Lata, Manah, Uzza. Yang Lata, Manah, Uzza ini adalah mereka ini patung-patung, ada yang terbuat dari pohon, ada yang terbuat dari batu. Maka ayat ini tentang apa? Tentang larangan seseorang mengambil berkah kepada pohon, kepada batu, atau selain daripada keduanya.
yang diyakini bahwasanya pohon dan batu tersebut bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan apa? Manfaat. Maka tidak ada batu-batu di dunia ini yang kemudian bisa memberikan manfaat selain dari izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sampai Hajar Aswad sekalipun. Ketika kita mencium Hajar Aswad, jangan sampai muncul di dalam keyakinan kita sesuatu yang keyakinan tersebut di luar apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mencium Hajar Aswad hanya mencium saja sebagai bentuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian ketika kita mencium Hajar Aswad berarti nanti pulangnya akan lancar usahanya, akan sembuh penyakitnya, akan lulus ujiannya dan lain sebagainya. Tidak ada keyakinan itu. Sampai Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad mengatakan kepada Hajar Aswad, "Ya Hajarun innaka hajarun aswadun." Wahai batu hitam, sesungguhnya engkau adalah sebongkah batu yang hitam. Laula anni ra'aitu Rasulullah ma yuqabbiluka ma qabaltuk. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, saya tidak akan mencium kamu. Artinya buat apa mencium Hajar Aswad? Kalau memang tidak ada sunnahnya. Ngapain banyak batu yang lainnya gitu ya selain Hajar Aswad. Hanya karena Rasul mencium Hajar Aswad, maka Umar pun menciumnya sebagai bentuk ta'asiyan, artinya mencontoh Rasulullah. Tidak ada yang lain. Maka tidak boleh kita meyakini sebuah keyakinan yang keyakinan tersebut tentunya di luar apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Lata, Manna, Uzza ini asalnya adalah orang-orang soleh. Salah satunya Lata ini Lata Yalitus Sawik, orang soleh yang suka membuat adonan roti yang dibikin di sawik gitu ya, kemudian diberikan oleh dia seorang yang baik ini kepada jamaah haji atau umrah yang datang ke Mekah. Ya, kemudian dibagi-bagi halal ya haji halal gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika kebiasaan kebaikan ini dilakukan oleh orang tersebut dan meninggal, maka kemudian orang-orang apa? Mengenangnya dengan cara membuat patung dari batu agar terkenang si orang ini. Ya, kemudian secara langsung mereka batu ini kemudian diibadahi, Lata ini. Begitu pula dengan Manna, dengan Uzza. Manna ini kalimat dari kalimat Mannan, Maha Pemberi. Al-Uzza dari kalimat Al-Aziz. Yang kemudian mereka buatkan batu dan dibuatkanlah berhala yang kemudian mereka sembah. Taib. Jadi dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang apa? Tentang haramnya seseorang mengambil keberkahan kepada batu, pohon dan selain daripada keduanya. Apapun itu gitu ya. Maka tidak boleh. Seperti tabaruk bil kubur, mengambil keberkahan dengan kuburan, mau kuburan siapapun. Bahkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak boleh. Ya, bahkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak boleh. Seseorang mengambil kuburan, mengambil berkah dari kuburan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wathan. Wathan ini sesembahan selain Allah, sesembahan yang disembah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar kuburannya ini dijaga untuk supaya tidak disembah. Maka Khadimul Haramain, penjaga dua tanah suci, raja-rajanya sekarang yang bergantian, itu mereka mempunyai tugas salah satunya apa? Agar tidak dijadikan kuburannya Nabi ini apa? Tempat sesembahan. Dan ini berlangsung dari dulu gitu ya. Walaupun berbagai macam upaya-upaya itu pernah terjadi, sampai ada diriwayatkan oleh siapa ya? Hafidz Ibnu Hajar dalam salah satu kitabnya menceritakan, padahal ini Hafidz ini tahun 1100 Hijriah, berarti sekitar 300 tahun yang lalu lah kurang lebih. Itu menuliskan dalam salah satu bukunya, menceritakan tentang ada sosok atau ada sekelompok orang yang kemudian mereka melakukan ibadah haji atau umroh. Ketika di Madinah mereka berupaya mengambil jasad Nabi SAW dari mengeruk tanah lewat hotel gitu ya, dari ke bawah. Ketika itu rajanya, itu disebutkan dalam salah satu kitabnya. Jadi si raja ketika itu, Raja Madinah ini mimpi kalau ada upaya pencurian jasad Nabi SAW.
Kemudian ketika mimpi dan kemudian berinisiatif untuk diperiksa seluruh hotel yang ada di sekitaran Madinah. Ketika diperiksa seluruh hotel yang ada di sekitaran Madinah, didapatkan di salah satu hotel ada ruang bawah tanah. Ketika diperiksa, itu sebentar lagi, beberapa meter lagi menuju apa? Menuju kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah selamatkan, gitu ya. Dan upaya pencurian jasad Nabi ini tidak hanya sekali, berkali-kali. Ya, berkali-kali. Dan walhamdulillah Allah jaga terus. Untuk supaya apa? Tidak dijadikan sebagai bentuk sesembahan selain Allah. Makanya kita lihat bagaimana askar-askar di sana ya, sangat ketat menjaga kuburan Nabi. Sampai ada yang pengen ngelus-ngelus temboknya aja udah dikatakan haram, haram, haji haram. Haji haram, haji haram, haram. Ya, apalagi kalau mau nyentuh-nyentuh gitu ya, untuk pengen dekat-dekat aja, itu sudah dilarang-larang. Karena ada orang yang kemudian berkeyakinan lain gitu ya. Seakan-akan kita ke sana padahal untuk tujuannya seseorang ke Madinah saja, untuk datang ke kuburan Nabi saja, ini termasuk dilarang. Jadi kita niatnya ke Madinah itu kemana? Ke Masjidil Haram Nabawi. Bukan ke kuburannya. Ya, bukan ke kuburannya. Ke Masjidil Haram Nabawi dan juga ke Raudhah di sana. Itu tidak mengapa. Karena Rasul mengatakan la tusyaddur rihal ila ala thalathi masajid. Tidak boleh seseorang menyengaja melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Hadza, Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. 3 masjid ini kita jauh-jauh melakukan perjalanan menuju 3 masjid ini maka boleh. Kalau jauh-jauh menyengaja untuk mendatangi kuburan itu tidak boleh. Ya, misalkan kita tujuannya dari sini datang ke Nabawi, salah satu tujuannya adalah untuk berziarah ke kuburan Nabi gitu ya. Tujuan utamanya misalkan itu tidak boleh. Ya, itu hanya selingan saja. Ketika kita di Nabawi, maka kita melewati kuburan ya, dan tentunya kita mengambil ibrah dari kuburan karena kata Rasul zurul kubur. Datangi oleh kalian kuburan, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan mendatangi kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kuburan yang mana? Di sini kuburan ini umum. Rasul tidak menyebutkan salah satu daripada kuburan-kuburan yang ada, tidak. Harus kuburan ini, harus kuburan wali, harus kuburan fulan dan fulan, tidak. Kuburan yang ada di dekat rumah kita pun itu bisa dijadikan kita sebagai apa? Tadzkir. Peringatan bahwasanya kita akan menjadi sosok yang ada di dalam kubur, yaitu mayit. Itu salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan ziarah kubur, agar kita ingat kematian. Ketika ziarah kuburnya mengandung alasan, tujuan, makna-makna selain itu, maka ini dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan kepada ziarah-ziarah yang dilarang. Setelah membawakan ayat, kemudian Syekh rahimahullahu taala membawakan hadis. Di sini disebutkan an Abi Waqid Al-Laitsi. Hadisnya dari Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridainya. Qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ya, melakukan peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr. Dan kami baru saja dari kekufuran. Artinya karena perang Hunain ini termasuk perang yang diikuti oleh banyak sekali sahabat. Karena perang Hunain ini sesaat setelah Fatu Mekkah. Jadi Fatu Mekkah yadkhuluna fil islami fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Itu banyak sekali sahabat-sahabat orang-orang musyrikin yang kemudian masuk Islam ketika Fatu Mekkah. Dan banyak di antara mereka yang mengikuti perang Hunain. Artinya apa? Mereka ini baru saja dari kekufuran. Baru masuk Islam mereka. Belum mempelajari agama Islam dengan baik. Karena mereka baru masuk Islam. Setelah itu kemudian mereka ikut bersama Rasul untuk memerangi termasuk perang Hunain. Ya. Perang Hunain ada sebuah kabilah di sana namanya kabilah Hawazin. Ya, yang musyrik. Yang kemudian diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja dari kekufuran. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrikin mereka memiliki sidrah. Sidrah ini pohon sidr. Ya, karena di sana yang hanya tumbuh salah satunya adalah pohon sidr.
Ya'kufuna indaha. Dan mereka orang-orang musyrikin ini apa? Ya'kufuna, beritikaf di sekitar pohon sidr. Itikaf ini berarti berdiam. Karena seseorang dia itikaf di masjid, maka secara bahasa itikafa artinya apa? Berdiam diri di masjid. Itu itikaf sudah. Masuk ke dalam itikaf. Tapi kalau mau itikafnya seperti itikafnya Rasul, berarti harus 10 hari. Setelah subuh masuk, keluar subuh. Nanti ketika masuk langsung ke lapangan menuju sholat id. Maka ini itikafnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika seseorang dia mencukupkan beberapa saat, ya mengambil Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, meniatkan itikaf, itu pun itikaf namanya. Tapi kalau itikafnya sesuai dengan Rasulullah, itikafnya 10 hari, tidak keluar kecuali li hajatin nas, tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajat kebutuhan manusia, artinya ke kamar mandi, makan gitu ya. Maka ini tidak mengapa. Bahkan sebagian mengatakan untuk menyolatkan jenazah di masjid yang lain misalkan ya, maka tidak dianjurkan bagi seorang yang beritikaf. Artinya beritikaf sesuai yang dilakukan oleh Rasul 10 hari tidak keluar-keluar. Dan ketika itu orang-orang musyrikin mempunyai pohon sidr, mereka beritikaf di sekitar pohon sidr ini. Beritikaf mengambil berkah kepada pohon sidr. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon sidar tersebut senjata-senjata mereka. Jadi pohon sidar ada ranting-rantingnya, mereka menggantungkan senjata-senjatanya, pedang-pedangnya, panah-panahnya digantungkan di pohon. Yuqalu lahu dzatu anwat. Pohon sidar tersebut dinamakan dengan dzatu anwat. Ya, yang mempunyai gantungan. Ya, dan tentunya orang musyrikin ini menggantungkan pedang-pedang mereka bukan hanya menggantungkan, tetapi kemudian mereka mempunyai keyakinan tertentu. Salah satunya apa? Setidaknya apa? Bisa kami pun melewati pohon sidr. Fakulna, dan kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami dzata anwat, pohon sidr yang mempunyai gantungan. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka punya dzatu anwat, punya pohon sidr yang bisa digantungkan pedang-pedang mereka. Artinya apa? Artinya di sini para sahabat menginginkan sesuatu sebagaimana orang musyrikin melakukannya. Itu apa? Menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon sidr. Sedangkan orang-orang musyrikin menggantungkannya itu atas dasar keyakinan yang syirik. Artinya mengambil berkah dari pohon itu. Ya, meyakini pedang tersebut bisa jadi apa ya? Mungkin jadi jagoan gitu ya. Bisa pedang tersebut jadi sakti misalkan, keyakinannya wallahualam, intinya keyakinan syirik. Maka ketika para sahabat dia mengatakan kepada Rasulullah, ij'al lana dzata anwat, buatkanlah bagi kami pohon yang bisa digantungkan senjata kami sebagaimana mereka punya itu. Maka kemudian faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Allahu ajal wa a'zam, Allah Maha Besar. Ini mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya apa? Ketika kalian menginginkan sesuatu yang dilakukan oleh orang musyrikin itu apa? Mempunyai keyakinan pohon itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa kemudian mereka menggantungkan pedang mereka? Makanya Rasul mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya Allah lah zat satu-satunya yang patut kita apa? Serahkan urusan kita kepada Allah, bukan kepada pohon gitu. Ya, bukan kepada pohon sebagaimana orang-orang musyrikin melakukannya. Kemudian innaha sunan, ini adalah jalan, cara. Qultum walladzi nafsi biyadihi, kalian mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana Banu Israil berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, kemudian Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Latar kabunna sunanan man kana qablakum, betul-betul kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ketika para sahabat meminta ini kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan kama qalat Banu Israil li Musa. Ini seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam.
Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini sesaat setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari pengajaran Fir'aun. Jadi Bani Israel ini ketika diselamatkan oleh Allah dari pengajaran Fir'aun, ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah ketika itu, sesaat setelah itu mereka melihat Samiri mempunyai lembu, kemudian lembu itu diibadahi. Kemudian Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Allah, kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka. Siapa mereka di sini? Samiri. Mempunyai sesembahan, yaitu lembu yang ketika itu terbuat dari emas dan kemudian disembah. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang bodoh. Latar kabunna sunanan man kana qablakum. Betul-betul, di sini lam taukid, artinya apa? Betul-betul kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Artinya dari kalangan umat ini, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang akan mengikuti cara-cara orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lainnya apa? Shibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadiroan bidiroin, sahasta demi sahasta. Hatta lau dakhalu juhra dzabin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan masuk lubang biawak itu dengan mereka. Artinya apa? Ketika kalian tahu itu lubang biawak, itu tempat yang kotor, tempat yang jelek, tempat yang bau. Tapi karena orang Yahudi Nasrani masuk ke lubang itu, seakan-akan itu menjadi sebuah tren. Seakan-akan itu menjadi sebuah amalan baik gitu. Padahal jelas-jelas itu kejelekan. Jelas-jelas tempat itu kotor. Tapi karena dicontohkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, seakan-akan itu adalah amalan yang bagus. Maka tidak sedikit kaum muslimin sekarang apa? Mengikuti cara-cara, gaya-gaya ibadah-ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Taib. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan ketika apa? Ketika ada sahabat yang kemudian ingin dibuatkan gantungan sebagaimana orang-orang musyrikin mempunyai gantungan. Ini menunjukkan bahwasanya larangan seseorang bertasyabuh dengan orang-orang musyrik. Terlebih di dalam hal keyakinan, ya. Tadinya begini, kita mungkin orang muslim tidak meyakini seperti yang diyakini oleh orang musyrik. Tapi karena amalan itu orang musyrik meyakininya kesyirikan, maka kita tidak boleh sama dengan mereka. Makanya kenapa kemudian kita dilarang sholat setelah subuh, sholat setelah asar. Karena ilatnya adalah seperti orang-orang Majusi. Karena orang Majusi itu kapan mereka ibadah? Ketika matahari tenggelam, ketika matahari terbit. Walaupun kita ibadahnya untuk Allah, tetapi di waktu-waktu di mana orang-orang Majusi beribadah, ini dikhawatirkan ada penyerupaan dengan mereka. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Kecuali kalau kita memang bangun subuh telat gitu ya, saking ngantuknya berat sampai kemudian kita bangun sudah terang matahari, tetap kita harus sholat. Ya, sholat duha, enggak sholat wajib. Tetap kita harus sholat wajib ya, karena kita memang karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya sholatan aw nama anha falyusolliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dia melakukan sholat atau dia tertidur dari sholat, maka sholatlah ketika dia ingat, kapanpun itu. Maka ketika matahari terbenam atau terbit pun kita belum sholat, ingatnya di waktu itu, maka sholatlah. Maka di sini para ulama mengatakan sholat-sholat yang tidak boleh adalah sholat-sholat sunnah dilakukan di waktu-waktu itu. Itu tidak boleh. Karena dia khawatir kenapa? Ada penyerupaan dengan orang-orang Majusi. Kemudian di dalam hadis tadi para sahabat Rasulullah mengatakan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami ini apa? Kami ini adalah orang yang baru saja dari kekufuran. Artinya kami ini musyrik, kemudian masuk Islam Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Itu sekitar beberapa saat setelah pembebasan Mekah oleh Rasulullah, kemudian menyerang Taif di Hunain ini karena dekat dari Mekah. Para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini ikut dengan Rasulullah. Padahal mereka baru masuk Islam. Yang sebelumnya adalah orang-orang musyrik. Makanya kemudian apa? Kemudian Rasul pun sedikit memberikan toleransi kepada mereka karena mereka orang awam. Mereka ini orang bodoh, nggak tahu ilmunya. Maka diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang memintanya ini adalah orang-orang sahabat-sahabat yang baru masuk Islam.
Bukan sahabat-sahabat muhajirin wal ansor minal awalin. Ya, orang-orang pertama masuk Islam, bukan. Dan kemudian kata Syekh, dikatakan bahwasanya apa? Annal mutanakkila minal batilil ladzi tadahu la yu'minu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Bahwasanya orang yang baru saja berpindah dari kebatilan menuju kebaikan, baru saja, maka apa, tidak dianggap aman dari dirinya, akan ada muncul sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan dulunya. Orang yang baru hijrah, ya, dia mungkin tidak bisa melepaskan semuanya ketika dia hijrah. Ada saja amalan-amalan yang masih dia amalkan ketika masa-masa hijrahnya, gitu ya. Ketika masa-masa sebelum hijrahnya. Maka ini terkadang diberikan uzur kondisinya, karena untuk perubahan, merubah seluruhnya secara total, kadang-kadang manusia butuh proses, gitu ya. Manusia ini butuh proses. Makanya di sini para sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka menginginkan pohon-pohon yang bisa digantungkan pedang-pedang mereka seperti orang-orang musyrikin punya pohon itu. Ya, seperti orang-orang musyrikin punya pohon itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada bentuk apa? Kebiasaan orang-orang sahabat yang baru masuk Islam ini terbawa ketika mereka masuk Islam. Jadi al-mutanakkilu minal batil, orang yang baru pindah dari kebatilan menuju kebaikan, maka dia terkadang muncul darinya kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan dulu. Makanya kalau kemudian kita menemukan teman-teman yang baru insaf, baru taubat, baru hijrah, kadang masih muncul darinya misalkan perkataan yang tidak sopan atau perkataan yang tidak baik misalkan, ya, atau apapun lah itu, kita kadang-kadang harus memberikan uzur kepada orang ini. Dia masih dalam proses perubahan untuk berubah lebih kepada lebih baik lagi, gitu ya. Karena itu butuh proses. Di dalam hadis ini juga disebutkan oleh Syekh bahwasanya apa? Al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummati wa qad waqa'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya dalam hadis ini bahwasanya akan terjadi kesyirikan dari kalangan umatku. Apa kata Rasul? La tarakabunna sunana man kana qablakum. Betul-betul di antara kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat meminta menggantungkan pohon sebagaimana orang musyrik menggantungkan pedangnya di pohon itu, maka Rasul mengatakan latar kabunna sunanan mangkana qablakum. Betul-betul ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelum kalian. Dari apanya? Dari kesyirikannya. Ya, maka di sini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya akan terjadi dari kalangan umatku ini apa? Umatku ini kesyirikan. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri para sahabat. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian wahai para sahabatku, dari perkara-perkara yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rasul ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Faqala ar-riya. Maka yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Riya ini dikhawatirkan oleh Rasulullah terjangkit kepada diri para sahabat yang ketika itu keumumannya jamin surga. Jadi dikhawatirkan para sahabat-sahabat yang dijamin surga ini muncul dalam dirinya apa? Syirik kecil, yaitu riya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan terjadi dari kalangan umatku ini apa? Yang melakukan kesyirikan sebagaimana orang-orang terdahulu melakukannya. Maka senantiasa kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Artinya apa? Banyak orang-orang mengaku dirinya beriman sekarang kepada Allah. Nggak sadar ternyata jatuh kepada kesyirikan dia. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Banyak orang yang mengaku dirinya muslim, tapi banyak juga di antara mereka ternyata musyrik. Maka pentingnya kemudian apa? Kita mempelajari ilmu tauhid. Ya, pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid. Sampai tidak bosan-bosannya Rasul mengulang-ulang ilmu tauhid ini 13 tahun selama di Mekah.
Sampai ketika Rasul tahu para sahabat ini sudah tertancap kuat keimanannya, akidahnya, tauhidnya dengan benar, maka ada seruan perintah hijrah ke Madinah. Barulah kemudian di Madinah turun seluruh syariat-syariat yang lainnya. Seperti sholat, ya, zakat, saum, haji, dan lain sebagainya. Itu semuanya turun di Madinah. Walaupun sholat memang turun juga di Mekah. 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah melakukan peristiwa Isra Mi'raj ketika itu. Tetapi syariat sholat masih belum sempurna di Mekah. Sholatnya pun masih 2 rakaat. Sebagian masih mengatakan guduan wa asiyah. Pagi dan petang saja, tidak ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena itu diterapkannya di mana? Di Madinah. Tapi di dalam hadis ini juga Syekh mengatakan bahwasannya anna sababa ibadatil asnam huwa ta'dhimuha wal uqufu indaha. Bahwasanya sebab bentuk peribadatan kepada patung itu ketika seseorang mengagungkan patung itu, ketika seorang diam di sekitar patung itu juga termasuk bentuk mengibadahi. Nggak perlu seseorang ruku, sujud ke patung gitu ya, sembah-sembah patung kayak orang Hindu. Ketika dia menghadirkan patung itu, apapun lah, jangan patung, Ali misalkan ya. Ya karena apa? Karena kita banyak yang pakai. Kita menghadirkan Ali itu. Atau ketika kita pergi dagang, aduh Ali ketinggalan, dia buru-buru balik ke rumah. Ini misalkan ya, insya Allah di sini memang nggak ada lah. Ya, karena ada orang yang kemudian bergantung pada Ali, padahal udah jauh perjalanan, udah setengah perjalanan dia menuju tempat ke pasar yang mau jualan gitu ya. Allah Ali tinggalin. Dia merasa, nanti mau bener ya jualan, bisa rugi, bisa tepayu dan lain sebagainya. Dia kembali jauh-jauh, ngambil Ali, pakai Ali. Ketika dia masukin Ali langsung pede. Wah, pipayuan ya. Itu saja, ini bentuk beribadah berarti. Ya, itu pun bentuk beribadah. Bukan berarti beribadah kepada Ali dengan sujud, ruku ke Ali gitu ya, ke batu Ali. Enggak. Ketika dia meyakini rasa efek positif dari Ali itu di luar ketentuan gitu ya, ini juga termasuk bentuk dia telah beribadah kepada Ali. Dia telah mengagungkan Ali itu. Seakan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kelancaran usaha. Padahal hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh mengatakan anal i'tibaru fi ahkami bil ma'ani la bil asma lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabi bani Israil walam yaltafit ila kaunihim samu hadat anwat. Bahwasanya permintaan para sahabat kepada Rasulullah itu minta dibikinkan pohon yang bisa digantungkan seperti mereka. Walaupun penamanya bukan Dzatu Anwat gitu ya. Karena ini mereka orang-orang musyrikin mempunyai pohon dinamakan Dzatu Anwat. Kalau kita bukan Dzatu Anwat, Dzatu apalah misalkan ya, tapi tujuannya sama, manfaat yang diinginkan juga sama, ini sama berarti. Ya. Dan ini mah batu Ali syariah misalkan ya. Ya. Atau apalah misalkan. Taruhlah batu Ali yang ada hurufnya Allahu Akbar misalkan. Dan ini mah Allahu Akbar gitu. Ada lafadznya misalkan. Tapi kalau dia meyakini sesuatu tujuannya sama seperti orang musyrikin, meyakini kepada batu Ali bisa memberikan manfaat madorot selain Allah, sama walaupun batu alinya itu ada lafadz Allahnya. Sama saja. Ya. Atau mau dinamai dengan penamaan yang lain misalkan. Seperti para sahabat tadi, ketika orang musyrikin punya pohon yang digantungkan pedang namanya Dzatu Anwat, saya minta juga pohon, ya walaupun bukan Dzatu Anwat lah namanya, tapi tujuannya sama misalkan. Maka ini hukumnya sama. Baik, kemudian disebutkan juga oleh Syekh rahimahullahu taala dalam hadis ini, annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allahi wa huwa yub'iduhu anhu. Terkadang seorang manusia dia berhusnudzon, menganggap sebuah perkara itu baik yang bisa membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia ini bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata dia ini bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya. Ya.
Sampai Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man istahsana fid dini yaroha hasanatan." Barang siapa yang menganggap sebuah perkara baik dalam agama, dia menganggap ini baik, kan ini baik gitu. Tetapi tidak ada dalam agama. Maka apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat di dalam risalah. Berarti dia menyangka bahwasanya ada sebagian risalah yang kemudian tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita menganggap ini baik, kan ini baik. Tapi kan Rasul nggak mencontohkannya. Tapi kan ini mah sedekah misalkan ya. Tapi kan ini mah makan-makan gitu ya. Tapi jelas Rasul tidak mencontohkannya dalam momen-momen tertentu misalkan. Ketika kita tetap melaksanakan itu berarti secara tidak langsung kita telah menuduh Nabi Muhammad menyembunyikan. Ada kebaikan, ada risalah dari Allah yang tidak disampaikan kepada kita. Kemudian Imam Malik membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku, kata Allah. Dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Jadi telah sempurna agama ini. Jadi ketika kita membuat sebuah perkara istihsanat, husnudon gitu ya, menganggap baik sebuah perkara yang Rasul tidak mencontohkannya, ini dikhawatirkan itu tadi ya, dikhawatirkan apa? Secara tidak langsung kita telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat di dalam risalah karena ada perkara baik yang tidak disampaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau seandainya sesuatu itu baik, maka mereka para sahabat akan lebih dahulu melakukannya dibanding kita. Sampai ini kemudian dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu. Beliau pernah ditawan itu selama 2 tahun kurang lebih. Pada pemerintahan Abbasiyah ketika itu, rajanya Ma'mun kemudian meninggal, anaknya setelahnya Mu'tasim atau Wathiq Billah, dua-duanya ini menjadi raja dan meninggal. Terakhir Wathiq Billah kalau nggak salah. Kemudian Imam Ahmad di terakhirnya minta kepada Wathiq Billah, rajanya ketika itu, khalifahnya, untuk dipertemukan dengan Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini seorang Mu'tazilah yang berkeyakinan, salah satu keyakinan yang salahnya adalah meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Konsekuensinya adalah kalau kita meyakini Al-Quran itu makhluk, kalau kemudian ada Al-Quran yang tidak relevan di zaman kita sekarang ini, mereka bisa menolaknya. Kan ini mah makhluk. Ya, ada orang-orang liberal ini menjadikan ini sebagai pendalilan mereka. Quran ini makhluk. Ketika tidak cocok dengan kondisi kita sekarang, maka wajar kalau kemudian ditolak. Padahal Islam ini sangat relevan untuk setiap zaman dan waktu sampai kapanpun itu. Untuk orang Arabnya, untuk orang Ajamnya, karena mereka mengatakan hukum-hukum Islam ini kalau kita lihat nggak cocok untuk orang-orang Asia. Itu untuk orang Arab baru cocok. Karena mereka keras katanya. Kalau untuk kita wah bahaya nih katanya. Ini orang-orang liberal. Makanya kemudian apa? Seseorang yang itu tadi ya, bahwasanya ketika dia menganggap baik gitu ya sebuah perkara, maka Imam Ahmad meminta kepada Ibnu Abi Duad dalil siapakah yang mendahuluimu yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Ketika itu Ibnu Abi Duad mengatakan tidak ada yang mendahului saya. Ini perkataan saya, kata dia. Terus Imam Ahmad mengatakan tidak ada seorang sahabat pun melakukan ini, maksudnya meyakini ini. Tidak ada, ini keyakinan saya. Ibnu Abi Duad ini termasuk tabi'in. Terus kata Imam Ahmad, siapa yang paling mulia? Engkau apa seorang sahabat? Jelas orang-orang ketika itu tahu bahwa sahabat ini lebih mulia dibanding tabi'in. Semulia-mulianya tabi'in itu tidak akan ada yang melewati kemuliaan sahabat. Karena kata Rasulullah, "Lau an ahadakum anfaqa mithla uhdi dzahaba ma balagha mudahadihim." Kalau seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan menyamai infaknya seorang sahabat hanya sekepalnya. Artinya semulia-mulia tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tidak mungkin akan mengalahkan kemuliaannya para sahabat yang bertemu langsung dengan Rasul. Ketika itu Ibnu Abi Duad mengatakan, oh ini tidak ada, sahabat tidak ada yang keyakinan seperti keyakinan ini. Ini keyakinan saya. Ketika itu diingatkan kepada rajanya tentang bahwasanya mana yang paling mulia, sahabat apa tabi'in? Jelas-jelas sahabat. Ketika itu Imam Ahmad dibebaskanlah karena argumen yang dimilikinya. Sampai kata Ali bin Ibn al-Madini,
Innallaha yansuru haddad din birujulain. Sesungguhnya Allah telah menolong agama ini dengan dua orang. Sebab pertolongan Allah dengan salah satunya gitu ya, dengan dua orang. Apa? Dengan siapa? Bi Abi Bakrin fi mihnatin, dengan Abu Bakar di waktu mihnah. Jadi waktu mihnah ini waktu orang-orang ketika meninggalnya Rasulullah, itu ada orang-orang tidak mau membayar zakat lagi. Maka kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu orang-orang mau lagi bayar zakat. Padahal ketika itu tidak lagi mau bayar zakat, artinya murtad. Karena orang yang tidak mau bayar zakat, menolak zakat, ini murtad. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah bi Imami Ahmad, ya, dengan Imam Ahmad fi mihnatin, yaitu di waktu fitnah, waktu ujian fitnah Al-Quran makhluk. Karena ketika itu banyak sekali ulama-ulama dibunuh ketika tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena rajanya terpengaruh oleh Ibnu Abi Duad. Satu pertanyaan Imam Ahmad yang kemudian membuat dia dibebaskan, rajanya pun akhirnya tercerahkan dengan itu. Ada enggak salah seorang sahabat berpendapat dengan pendapat itu? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika kita melihat sebuah amalan dan amalan tersebut sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak mengamalkan, maka sebaiknya kita berhenti. Laukana khairon la sabaquna ilai, kalau seandainya amalan itu baik, maka mereka akan lebih dulu melakukannya dibanding kita. Jangan kemudian kita beranggapan kan mereka mungkin tidak tahu ada kebaikan. Jangan kemudian beranggapan mereka mungkin tidak luput dari mereka kebaikan ini gitu ya. Padahal tentunya mereka sangat tahu ya tentang kebaikan-kebaikan yang perlu mereka tanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwati fillah. Tapi di sini juga disebutkan tentang alamun min a'lami nubuwatihi, termasuk tanda-tanda kenabian, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan bahwasanya akan terjadi kesyirikan. Ini termasuk apa? Termasuk mukjizat ya, mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ya di zaman kita ini atau zaman seketika jauh dari zaman Rasul, maka zaman itu lebih jelek, otomatis. Karena kata Rasulullah, la yati zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, semakin mendekati hari kiamat itu semakin merosot kualitasnya. Walaupun bukan berarti nggak ada para ulama, nggak ada thalabatul ilm, ada para ulama, ada thalabatul ilm, ada orang-orang solehnya. Tapi kalau dibanding orang soleh, ulama-ulama sebelumnya, ini beda kualitasnya, terus aja menurun. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kesyirikannya pun begitu. Ya, jadi orang-orang musyrik sekarang itu lebih ngeri dibanding orang-orang musyrik dahulu. Jadi kalau orang-orang musyrik dahulu zaman Rasulullah, itu yang mereka jadikan kesyirikan itu orang-orang soleh. Lata ini siapa? Ini orang soleh. Mana, Uzza ini orang-orang soleh. Kemudian Wadan, Waswa'an, Wayagutha, Wayauqa, wa Nasro dalam surat Nuh itu orang-orang soleh yang mereka sembah. Tapi kalau sekarang sapi disembah. Ya, kalau sekarang apa? Munding ada yang disembah. Ya munding kayak selamat itu ya. Kebobula itu ya. Nauzubillah min dzalik. Intinya apa? Orang gila pun ada yang disembah sekarang. Padahal di baju gitu ya. Kadang-kadang ludah di mana wae. Itu ludahnya dijadikan barokah. Allahul musta'an. Jadi orang musyrik sekarang lebih jelek dibanding orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin sekarang ketika mereka diperintahkan untuk ucapan la ilaha illallah, dia ucapkan saja la ilaha illallah. Kenapa? Ada apa dengan la ilaha illallah? Orang musyrikin dahulu wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada orang musyrikin ketika itu pada zaman Rasul, ucapan kalian la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka enggak mau, sombong, mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan apa? Ajala alihatina ilahan wahida. Apakah dia Nabi Muhammad hendak menjadikan sesembahan kami ini sesembahan yang satu? Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Bagaimana kita bisa meninggalkan sesembahan yang banyak ini hanya untuk Allah saja, kata mereka. Jadi mereka tahu konsekuensi mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Jadi mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi orang-orang musyrikin sekarang mungkin banyak di antara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak tahu jatuh kepada kesyirikan. Berarti mereka orang musyrikin sekarang itu tidak tahu
konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Artinya orang musyrikin sekarang tuh lebih bodoh dibanding orang musyrikin dahulu. Jadi orang musyriknya aja lebih jelek dibanding orang musyrik dahulu gitu. Maka begitulah kondisi zaman, karena tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ya kita rasakan lah ya, 5 tahun mungkin bapak-bapak sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, kita masih lihat di sekitaran kita ini masih kadang-kadang ada orang-orang yang masih menjaga dirinya, rasa malunya gitu ya. Sekarang mungkin udah lebih bebas gitu ya kondisinya. Bagaimana nanti anak-anak kita, naudzubillah min dzalik. Inilah kondisi yang kita saksikan gitu ya. Dari zaman ke zaman itu seakan-akan lebih ngeri ya dibanding zaman-zaman kita dulu ketika itu masih muda ya. Taib ikhwan wa akhwati fillah billakumullah. Itu tadi yang bisa disampaikan ya untuk pertemuan subuh ini. Kita bacakan satu bab tentang tabarruk bil asjar bi syajaratin wa syajarin bi hajarin wa nahwihima, tentang mengambil berkah kepada pohon, batu dan selain daripada keduanya. Setelahnya babu majah fi dzabhi li ghairillah, bab apa-apa yang datang di dalam sesembelihan untuk selain Allah. Nah, ini insyaallah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya. Tafadhol. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di gedung-gedung kota seperti Jakarta kan yang sudah saya pernah masuk itu tidak ada lift di lantai 13. Nomornya ya, nomor 13. Ya, yang pertama. Terus ada perumahan yang tusuk sate, terus banyak masalah. Tusuk sate? Ya, tusuk sate itu posisinya yang langsung jalan gitu Pak. Istilahnya kalau di perumahan itu tusuk sate Pak. Oh gitu. Ya, itu suka banyak ada masalah. Bagaimana itu jarang ada yang. Gimana? Oh itu tusuk sate namanya. Ya, ada. Jelas kemusyrikan. Itu feng shui kata mereka. Kata pembuatnya ya. Kita tidak boleh meyakini. Tetap aja kita nggak boleh meyakini ada nomor hoki, ada nomor apa gitu ya, ada nomor sial. Biasanya orang-orang Cina yang membuat itu. Makanya kalau kita misalkan kalau kita ke Mekah gitu ya, umroh atau haji, kita nggak lihat hotel itu 1, 2, 3, 4 berurutan, nggak ada yang dihilangkan nomor 13 atau berapa. Biasanya itu sama termasuk kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan. Itu namanya tatoyur. Ia menganggap sebuah kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan itu di sisi Allah. Jadi yang membuat kita sial dan tidaknya, sial itu kan keburukan gitu ya. Yang membuat kita buruk atau tidak buruk itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kemudian menyandarkan kepada selain Allah. Ada orang-orang dahulu itu mereka kalau pergi berjalan menuju perdagangan dan lain sebagainya, mereka melemparkan burungnya. Kalau burungnya terbangnya ke kiri berarti sial jalan mereka. Tapi kalau si burung ini terbang ke kanan, aman nih, maka mereka melanjutkan perjalanan. Maka kemudian kenapa disebut tatoyur dari kalimat toir, dari burung? Karena kebiasaan orang musyrikin itu kalau apa-apa lemparin burung. Ya, kalau sekarang mungkin di Dayak masih kayak gitu ya, apa-apa dengan burung gitu ya. Jadi burung menjadi patokannya. Maka namanya tatoyur. Sama. Misalkan kita apa ya? Ayam manuk uncuing gitu ya. Di rumah seseorang, wah itu ayam manuk pasti anu mautah di dalamnya. Atau apa ya? Misalkan yang ya kadang-kadang tatoyur, khurafat gitu ya. Kayak gitu. Itu nggak boleh jelas, termasuk kesyirikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.